Intensi misa dihunjukkan, mohon kedamaian kekal bagi Bapak Vicentius Sumitro Susilo yang 7 hari yang lalu telah dipanggil oleh Allah. Semoga beliau mendapatkan kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Mari juga kita satukan masing-masing intensi pribadi kita dalam doa gereja. Kristus Yesus ditetapkan oleh Allah supaya darahnya menjadi tebusan bagi mereka yang percaya padanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, kita akan mendengarkan Tuhan Yesus memberi kritik kepada gaya hidup orang-orang Farisi. Kritik itu juga ditujukan kepada kita, agar kehidupan kita janganlah kepura-puraan. Kita diajak untuk tulus, jujur dalam kepribadian. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber iman kepercayaan, kami telah Kau anugerahi iman, dan Kau perkenankan ikut serta dalam Roh-Mu. Kami mohon kekuatan agar mampu menyelesaikan apa yang sudah Kau mulai, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama-Mu dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah kini telah dinyatakan seperti yang sudah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu
kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada lagi pembedaan. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah, semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditetapkan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini Ia perbuat untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa kini, supaya nyata bahwa Ia benar dan bahwa Ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah masih ada alasan untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ataukah adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, hanya ada satu Allah yang membenarkan orang-orang bersunat karena iman dan orang-orang tak bersunat juga karena iman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan, kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, mari kita bersama-sama hidup lurus, hidup jujur, ya, apa adanya, hidup otentik, apa adanya. Kita berusaha ke sana. Dalam ilmu sosial ada namanya imperium citra. Sekarang ini masyarakat kita beramai-ramai membangun pencitraan. Dan pencitraan ini penting sekali. Benernya orangnya nggak baik, tapi tampil sebagai orang baik, pura-pura baik, nggak otentik. Benernya dia nggak saleh, tapi tampil seolah-olah saleh, tidak otentik. Atributnya saleh. Mengapa di balik imperium pencitraan ini ada semacam pikiran sama di antara kita umat masyarakat ini, anggota masyarakat ini, yaitu mempertahankan status quo, mempertahankan kekuasaan, mempertahankan kematangan, jangan sampai hilang. Maka hidup kita penuh kepura-puraan. Mengapa demikian? Ya, kita butuh kemapanan, maka kita butuh ya kepura-puraan dalam hidup ini, sehingga kita tidak lagi otentik dan kita malas menjadi otentik karena yang kita kejar adalah status quo itu. Dan ini di mana-mana, ya, yang paling mencolok kita agak heran. Di tempat kita banyak partai, ideologinya berbeda-beda, tapi pelaksanaannya, prakteknya di lapangan ya enek bedanya.
doa, yaitu mempertahankan kekuasaan, mencari suara sebanyak-banyaknya, kene bedanya, pura-pura lagi. Dan ini pun hati-hati kita yang rohani, yang keagamaan ini, ojo-ojo pondok bedan, pura-puraan saja, agar organisasi kita langgeng, mapan, status quo, kita pura-pura. Kita pura-pura, pengurusnya pura-pura, promone pura-pura. Terus kita kehilangan otentik. Yesus memberi kritik kepada kita semua tentang keaslian, tentang otentik, tentang tidak pura-puraan. Dan semoga kritik Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh kita tanggapi. Dan sulit menanggapi, apalagi di zaman sekarang ini. Orang butuh mempertahankan kemapanan, yaitu kekuasaannya, kepemilikannya, kewibawaannya. Apalagi sekarang zaman disruption, zaman kacau balau, ya. Banyak orang yang berkuasa tiba-tiba anjlok, banyak orang kaya tiba-tiba ailit, banyak orang sukses tiba-tiba gagal dalam kekacauan. Maka orang butuh kemapanan, butuh strategi agar tetap berdaya, lalu hidupnya penuh dengan pura-pura. Mari bersama kita semua diajak untuk melihat situasi ini dengan kritis, dan semoga nasihat Tuhan Yesus mampu mengetuk kita, mampu membuka keinginan kita untuk menjadi pribadi yang otentik, yang asli, yang lurus di hadapan Allah dan sesama. Amin.